Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi di tengah hari ini ya. Kali ini perkongsian saya nak masak asam pedas ikan pari dengan cara saya sendiri ya. Mula-mula bahannya akan saya tunjukkan satu persatu ketika saya memasak ya. Kita tunggu kita punya daun pandan ni menggelegak dulu ataupun mendidih ya, sehingga dia kering sedikit. Dan juga kita bubuh kayu manis ya. Bila air pandan kita dah wangi, kita bubuh kayu manis. Sikit aja kayu manisnya ya, sebesar itu. Dan kita keringkan sedikit lagi air. Nampak ya, airnya dah kering sedikit. Kemudian kita masukkanlah kita punya lada yang kita dah blender ya. Bahan-bahan yang saya blender ni saya dah masukkan semua dalam ni ya. Kita rebus lada ni sehingga airnya kering ya. Bahan-bahan yang saya blender tadi seperti biasa ya. Lada kering, ikut banyaknya kita punya ikan ya. Lada kering kita dah rebus, kemudian kita cuci bersih. Kita blender bersama dengan, kalau bawang merah tu lebih kurang 3 ulas lah. Bawang putih juga tadi 3 ulas. Kemudian saya ada masukkan setengah inci halia. 1 biji tomato ya, 1 buah tomato yang merah tu saya blender. Dan juga saya campur lada hijau besar 4 biji, 4 butir ya. Harap faham. Kalau tak ada yang hijau, kita yang merah pun boleh. Sebab tadi tak ada yang merah, saya ambil yang hijau. Kita tunggu sampai airnya kering sedikit, ladanya masak. Nampak ya, kita punya bumbu sudah menggelegak ataupun mendidih ya. Kita tunggu dia sampai kering air untuk masakkan lada ya. Biasa kita tumis ya, untuk terbitkan minyak dia ya, sampai pecah minyak ya. Untuk pecahkan minyak dia kita tumis lada. Tapi saya tak bubuh minyak sebab saya tak mau memasak dalam masakan terlalu banyak menggunakan minyak, melainkan bahan-bahan yang tertentu ya. Kita punya sambal kita ni, bumbu untuk masak asam pedas ni dah hampir mengering ya. Kita tunggu sekejap lagi. Dan saya ulang sekali lagi bahan-bahan yang saya blender tadi ya. Mula-mula masukkan sedikit air, masukkan sehelai daun pandan dan juga secebis kayu manis ya. Kemudian bahan yang untuk blender, lada kering secukupnya, direbus dengan air panas. Direbus hingga dia kembang dan dicuci bersih ya. Masukkan dalam blender. Masukkan lebih kurang 3 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih. Besar kecil tu agak-agak lah ya. Setengah inci halia. Dan juga saya ada masukkan lada besar hijau 4 butir tadi ya. Dan juga 1 buah tomato yang merah tu, yang bulat tu, saya belah-belah, saya blender. Ya, dah dicuci bersih, kita belah-belah, kita blender sekali dengan bawang dengan lada ni ya. Kita punya lada dah hampir kering ya. Bila dia kata kering aja nanti kita bolehlah masukkan air ya, untuk nak masak asam pedas kita. Ini namanya asam pedas rebus ya, tapi cara saya. Kalau saya nak kurangkan
pengambilan minyak dalam makanan ya. Sebab biar kita mencegah itu lebih baik dari merawat. Jadi kita cubalah cari idea macam mana ya untuk kita punya kurangkan minyak kita dalam masakan. Dan hari ini saya masak asam pedas ikan pari ya. Ikan pari saya ni saya dah pun cuci bersih. Saya lumuhkan dengan garam dan asam ya, asam jawa. Tapi sebelum tu saya cuci bersih pun dengan asam jawa ya, sebab saya bimbang kalau dia terasa hamis, itu sebab saya taruh daun pandan, saya bubuh daun pandan ya. Kita tunggu sekejap lagi sampai kita punya lada ni betul-betul kering sedikit ya. Kalau kita tumis ada macam kita tunggu dia sampai pecah minyak ya. Kita punya sambal yang direbus ni pun ada seakan-akan pecah minyak. Nampak tak buihnya? Alhamdulillah ya. Kita boleh bubuh air. Mengikut banyak sikitnya kuah kita. Sama ada kita nak kuah yang pekat ataupun kuah yang cair ya. Harap nampak. Dan kita tunggu kuahnya hingga mendidih. Kita ada lagi 2 bahan ya. Dan juga ini. Kita tunggu hingga kuah kita mendidih ya. Kita punya kuah sudah pun mendidih. Kemudian kita masukkanlah ikan ya. Ikan ni saya dah lumur dengan garam, dengan asam dan kunyit. Lupa tadi saya nak bagi tahu. Kunyitnya tertinggal ya. Kita tunggu ikan kita separuh masak ataupun hampir masak. Sementara tunggu ikan kita masak, kita bubuhkan dia sedikit air limau sangkis ya. Ibu limau sangkis. Kita gantikan dia dengan asam jawa ya. Kita bubuh sedikit. Kalau dah rasa agak ada masam, ada manis, ada pedas tu tadi ya. Ya, jangan lupa. Siapa yang nak bubuh gula juga boleh ya. Sedikit gula Melaka. Dan siapa yang nak bubuh serbuk perasa juga boleh ya. Siapa yang suka guna serbuk perasa boleh bubuh.
Dan kita rasa kita tunggu dulu kita punya ikan masak ya. Daun pandan ni bila dah macam ni, kita bolehlah keluarkan dia ya. Sebab kita nakkan rasanya aja. Dan kita tunggu sehingga dia betul-betul masak. Dan juga kita masukkan dia sedikit hirisan bawang Holland ya. Sepatutnya bawang ni tadi saya tumis. Biasanya kalau kita masak tumis, tapi kita tak mau gunakan minyak, kita masukkan kendian. Dan kita tunggu kita punya ikan ni mesra dengan kuahnya ya, serta bumbu-bumbunya, serta masak. Baunya sangat harum ya, sangat harum dengan bau orange sangkis ya. Sekarang asam pedas caraku dah masak ya. Terima kasih pada yang sudi menonton. Jangan lupa like and subscribe video saya. Dan saya memang suka dia lebih kuah daripada pekat. Dan tak suka berapa pekat juga. Jangan lupa like and subscribe video saya. Jumpa saya lagi di video-video akan datang. Dengan izin Allah jua ya segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap lagi saya akan pindahkan ke rice cooker ya. Dan saya tak hidang. Bila dalam rice cooker tu dia senang untuk dipanaskan ya.